Saya menyampaikan keterangan ahli sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan dalam perspektif hukum tata negara diartikan sebagai wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada di dalam sebuah negara. Dalam hal menentukan siapakah yang akan menjadi presiden dan wakil presiden di negara ini, Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, rakyatlah yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang yang berwenang menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden mereka. Mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihannya itu diatur di dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, yakni melalui satu pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sementara organ yang melaksanakan pemilihan umum itu adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Karena itu, maka pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam wujud menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden dalam kurun waktu 5 tahun bukanlah sekedar persoalan norma hukum yang biasa, tetapi berkaitan langsung dengan norma konstitusi. Dengan kata lain, persoalan pemilihan umum. Dalam hal ini, pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah persoalan konstitusi. Karena itulah, jika timbul keselisihan antara para pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, maka lembaga yang berwenang memutus perkara tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 adalah Mahkamah Konstitusi. Ketika menyusun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ahli ini pada waktu itu mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan RUU tentang Mahkamah Konstitusi pada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam keadaan waktu yang amat mendesak pada waktu itu, para pembuat undang-undang berupaya untuk menyederhanakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa atau perselisihan pemilihan umum menjadi semata-mata perselisihan yang terkait dengan perhitungan suara antara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan perhitungan suara yang benar menurut keyakinan pemohon. Kalau hanya ini kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dirumuskan pada waktu itu, maka mendekati kebenaran kiranya apa yang dikatakan oleh saudara Dr. Margarito Kamis bahwa Mahkamah Konstitusi hanya akan menjadi lembaga kalkulator dalam menyelesaikan perselisihan karena hanya terkait dengan angka-angka perhitungan suara belaka. Walaupun dalam perkembangannya di MK telah menciptakan jurisprudensi menilai perolehan suara itu apakah dilakukan dengan atau tanpa pelanggaran yang dilakukan secara sistematik, terstruktur, masif atau tidak. Pada hemat saya, setelah lebih satu dekade keberadaan MK, sudah saatnya membentuk undang-undang, malah MK sendiri dalam menjalankan kewenangannya untuk melangkah ke arah yang lebih substansial dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilihan umum, khususnya dalam hal ini perselisihan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, seperti misalnya yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand yang dapat menilai apakah pemilu yang dilaksanakan itu konstitusional atau tidak. Sehingga bukan persoalan perselisihan mengenai angka-angka belaka. Masalah substansial dalam pemilu itu sesungguhnya terkait dengan konstitusionalitas dan legalitas dari pelaksanaan pemilu itu sendiri. Jadi adakah masalah-masalah fundamental yang diatur di dalam konstitusi seperti asas pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil telah dilaksanakan dengan semestinya tidak baik oleh KPU maupun oleh para peserta pemilihan umum. Dalam hal ini adalah peserta pemilihan presiden dan wakil presiden, penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, dan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilu. Begitu juga terkait dengan prosedur pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar.
Selain persoalan konstitusionalitas, hal yang perlu menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah terkait dengan aspek-aspek legalitas pelaksanaan pemilu sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Dasar 1945. Memeriksa dengan sesama konstitusionalitas dan legalitas pelaksanaan pemilu dan memutuskannya dengan adil dan bijaksana menjadi sangat penting dilihat dari seluruh hukum tata negara, karena presiden dan wakil presiden terpilih harus memerintah dengan lebih dulu memperoleh legitimasi kekuasaan yang kalau dilihat dari perspektif hukum tata negara, legitimasi dan konstitusional dan legal menjadi sangat fundamental, karena tanpa itu siapapun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden akan berhadapan dengan krisis legitimasi yang akan berakibat terjadinya instabilitas politik di negara ini. Ada baiknya dalam memeriksa perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden kali ini, Mahkamah Konstitusi melangkah ke arah itu. Demikian pendapat saya mulia. Terima kasih. Mahkamah Konstitusi. Yang tersedia cuma satu pasang, ketentuan ambang batas perwakilan tidak diperlukan. Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, yang perlu diperhatikan adalah variabel ketiga, yakni metode pemberian suara. Di sini menyangkut dua hal penting. Pertama, siapa yang berhak memberikan suara, dan kedua, bagaimana cara memberikan suara. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengatur bahwa cara memberikan suara adalah memberikan tanda 1 kali dalam surat suara. Selanjutnya, PKPU Nomor 19 Tahun 2014 memperjelas cara memberikan suara, yaitu dengan mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama pasangan calon. Yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah soal siapa yang berhak memberikan suara. Ini penting karena tidak semua warga negara bisa memberikan suara dan mengikuti prinsip kesetaraan suara, maka mereka yang berhak memberikan suara, nilai suara masing-masing harus dihitung sama. Majelis Konstitusi yang saya muliakan, semua undang-undang yang mengatur pemilu sebelum pemilu 2014, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 membuat ketentuan yang sama tentang warga negara yang mempunyai hak memilih. Pertama, sudah berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara. Kedua, belum berumur 17 tahun tapi sudah atau pernah menikah. Dan ketiga, tidak menjadi anggota TNI atau Polri. Semua warga negara yang memenuhi ketentuan tersebut harus masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT agar bisa menggunakan hak memilihnya. Namun, menghadapi keributan masalah daftar pemilih pada pemilu 2009, di mana banyak warga negara mempunyai hak pilih tetapi namanya tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, melalui putusan MK nomor 102 PU 7 2009, MK menegaskan bahwa demi menjamin hak konstitusional warga negara, setiap warga negara yang mempunyai hak pilih tetap bisa memilih meskipun nama tidak masuk dalam daftar pemilih, sejauh bisa menunjukkan bukti kewarganegaraan seperti KTP dan paspor. Untuk melaksanakan putusan MK inilah, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan PKPU Nomor 19 Tahun 2014 mengenal konsep daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan atau DPTB, daftar pemilih khusus atau DPK, dan daftar pemilih khusus tambahan atau DPKTB. DPT adalah